Oke, kita record. Oke. Sudah. Dah. Udah mulai males pakai opening. Baru 3 episode udah males opening. Gila. Biar nggak youtuber amat gitu. Podcast. Enggak, iya. Podcaster banget ya. Podcaster amat Iya, gitu iya. kan langsung. Ya biasa-biasa aja lah. Gak usah gue bilang selamat datang di sini ya. Lu Iya, juga udah udahlah. tahu kan. Udah kalau tahu lu maksudnya. Kemarin udah- kan episode 1-2 kayak gitu perkenalan. nih. Kalau sekarang udah tahu lah. Tapi ini kalau kata motivator nih tidak semangat gitu. Jadi kalau kenapa orang awalnya semangat jadi supaya Oh. Nggak, membawa sebelumnya Bapak gitu. siapa ya? Oh iya ya, siapa tiba-tiba ada. Cuma di sini pendengar kita atau penonton kita kan belum tahu Bapak nih. Iya benar. itu kok tiba-tiba kru infrared. Iya, takutnya ini kita lagi bersama RT setempat. Iya. apa gimana gitu loh. Biasalah harus izin kan kalau ada acara-acara apapun. Kita belum present udah nyaut. Ini teman-teman, kita ada teman kita Rere Error. Rere. Halo. Senang banget bisa main podcast ini. Sama Bisa main. kayak diajak gitu. Ya, Rere ini adalah seorang Stand up komedian juga. Dari stand up Jakbar. Unindra. Anjir Unindra lagi. Oh iya Stand up bener Unindra. Aduh. Founder di Unindra. Bos gila, founder lah gua. Itu nggak ada. Mungkin ada yang pastilah ada yang nggak tahu Unindra. Unindra itu apa? Kasih tahu dulu dong, Rere. Namanya itu kepanjangan dari Universitas Indra Prasta, Oh, PGRI. gua kira Universitas Mandra. Ya. Gue sangka barengan sama UNICEF dan lain-lain. Enggak ya Unindra. Kagak lah, gila kali. Tapi sekarang udah banyak yang tahu loh Indra. Udah serius. Kan mahasiswanya udah mulai banyak banget. Benar-benar banyak. Tapi gedungnya masih yang sempit itu kan? Oh, udah enggak lah. Udah enggak, Udah serius. gedung baru, parkirannya bukan juga apa luas. itu Tanjung Barat bukan? Bukan. Oh, iya. Gimana Gimana sekarang? sekarang? Di Gedong, agak kesono dikit sih di Gedong. Ini nama daerah daerahnya situ Gedong, aja ya? bukan di Gedung ya. Oh, iya, iya. Tapi dia emang nama Orang daerahnya kampung Gedong. banget ngomongnya Iya, gedong. gua kira lu ngomong gedung di gedong. Kayak anak zaman orang Iya. kampung mau nikah ya. Nikahan di gedong. Di gedong. Di kota itu berarti ya. Iya, di kota. Nama daerahnya Gedong, emang bener nama Oh iya daerahnya iya Gedong. gedong. Tapi sebelum kita mulai ini dia sebenarnya maksud dan tujuan kesini katanya mau promo nih. Gila Gitu. orang lain kan promo digital download gitu komika lain yang keren Iya, gitu ya. iya. Gue mah kan promonya promo lomba stand up. Promo stand up. Jadi apa kantor lu lagi bikin lomba stand up? Iya, kantor gue lagi bikin lomba stand up gitu deh. Kantor lu apa nih? Ini boleh nyebutin emang? Ya boleh kan promo. Oh. Lomba aja. Nanti orang nggak tahu lombanya di mana. Namanya BNLF ID di Instagram tuh lagi ada lomba stand up digital competition BLPM. BLPM. Dari Bank BNI berarti. Enggak, dari asuransinya. Kan gue Oh, dari anak asuransinya. perusahaan BNI. Oh, BNI Live-nya itu ya. BNI Live. BNI Live biasa Betul. dipanggil BNI. Itu Benny. Itu BNI, biasa dipanggil BNI. Iya, lombanya Jelasin lombanya oke. lombanya stand up biasa secara digital di-upload di feed minimal 1 menit, maksimal sebenarnya nggak ada maksimal sih. Cuman biar nggak terlalu lama 3 menit aja. Oh, karena takut ada yang 2 hari ya. Iya, ada kalau nggak diingetin tuh. Susah kan kalau nonton vid 2 hari. Iya, ya Allah. Itu Itu kayak cadang dutan. jurinya siapa aja jurinya? Jurinya ada Rigen, ada Pandu, Mario. Rigen emang udah balik ke sini. Rigen katanya sih dia lagi butuh modal kan. Lagi butuh modal dia karena habis kena Covid nggak ada pemasukan lagi tuh. Jadi ya udahlah. Gitu. Jadi berapa aja disikat ya? Tahu aja disikat, tahu aja lu Mon. Sama lah semua juga gitu. Semua gitu, gue juga. Iya, lombanya udah berjalan dari 2 Agustus. Nah, terakhir nih lu upload kapan nih? Ya pokoknya Hari ini upload, hari ini upload ya. upload. Hari ini syuting langsung upload. Iya. Berarti tanggal 13 Agustus itu hari terakhir jam 12 malam. berarti hari terakhir besok. Besok. Gampang lah bikin cuma 1 menit. Langsung 1 menit langsung doang. bikin. Lu Tapi denger ini langsung bikin. Lu ada syaratnya kan openingnya tuh lu harus membuat BLPM versi lu apa? Misalnya BLPM tuh baru pacaran langsung meninggal. BLPM. BLPM.
gue begitu bikin apa? Baru Belum lama pacaran meninggal. belum lama BLPM. pacaran meninggal. Oh iya. Nah itu anak-anak udah banyak kan tuh yang bikin lucu-lucu tuh BLPM-nya apa. Coba Bang Ian bikin Bang Ian. Waduh, BLPM. ditodong tiba-tiba. Dito, emang itu dia gue aja beribet. BLPM. Bencong laki perempuan maksa. Bagus lagi. Ya, bener-bener bencong laki kalau perempuan maksa ya kan. maksa. Bener-bener. Dia maksa jadi perempuan. Bener. BLPM. Apa lu, Pon? Beli lontong pakai monyet. Monyetnya disuruh beli lontong dong. Iya itu. Nah tapi nama acaranya tuh BLPM tuh buat lucu perjuanganmu. Jadi temanya sekaligus temanya itulah perjuangan versi kemerdekaan. lu kayak apa sih gitu. Mau nempel sama momen kemerdekaan juga ya. Betul. Berarti bikin singkatan BLPM itu dulu baru bikin yang Lalu lanjut 1 menit. beatnya, iya. Gitu. Openingnya pokoknya khusus lu bikin kepanjangan BLPM versi lu. Lu kayaknya tepat banget sih memilih podcast ini untuk Benar. Karena emang pendengarnya udah mulai banyak ya. Benar. Ya iya sampai ada yang Tuh. traktir kita Iya. nih. Tanda bahwa pendengar sudah mulai banyak adalah Pentol mercon. Lewat link apa? Traktir. Traktir.id .id. gitu ya. Ada yang ngasih 1 pentol, ada yang ngasih 10 pentol gitu kan. Akhirnya ya gue beliin aja Berarti total udah 11 nih. 11 pentol. 11 1 pentolnya goceng gitu kan. Gokil. satu pentol kucing. Di web traktirnya itu Oh. kalau lu ngasih 1 pentol berarti goceng hitungannya Goceng. gitu. Berarti kalau gede juga. Iya, 60 ribuan, tapi pentolnya gue beli ceban doang. Masa gak ada untungnya? Iya sih. Ya cobain dulu dah. Gue tadinya mikir bahwa kalau di sawer pentol itu harus dibeliin pentol semuanya. Enggak. Jadi bahasanya aja kayak ini kan kita ngikutin di si anak-anak podcast Senin Kemis. Oh. Bari udah sama Bang Heri tuh. Karena Iya, main gue iya, liat iya. tweetnya Harry, Iya, iya, bisa iya. ya dikasih kayak gini gitu. Kalau mereka nama ininya sumbangannya traktirannya cakwe karena dia suka makan cakwe pas lagi take podcast. Oke. Oh ini pentol ya. Ya cocok. Bukan karena suka pentol sih, Karena yang deket aja sini Iya, ada apa ya? yang deket gampang. aja. Yang pedes-pedes omongan kita kan kadang suka pedes nih. Bener. Pentol mercon Kita- kayaknya pedes nih. Komentarin netizen kan kadang-kadang ini. Sadis lah ya. Apalagi kalau kiprah lu di ini sih, Poponnya kiprahnya di Twitter tuh terkenal sadis omongannya. Iya, To the point. To the point deh, tapi kalau dilabrak takut gitu. Dia aja berani ngatain bencong goblok. Berani bencong doang. Gue malah nggak berani ngatain bencong goblok. Karena dulu waktu SMA tuh kan, di gue pulang sekolah gitu nongkrong deket sekolah, ada tuh bencong yang ngamen-ngamen gitu kan, Iya, yang bawa speaker gitu satu doang gitu. Terus dia kediledekin dah tuh sama anak-anak UNAS, kalau nggak salah kan deket UNAS tuh. Deket UNAS diledekin. Dia ngeluarin pisau anjing dari kaos kakinya. Woi anjing, lu ngeledek-ledekin gua kabur. Nah, itu pas anjingnya tuh suara cowok. Suara cowok udah galak. Wah semenjak itu gua, wah anjing serem-serem banget ini bencong yang Gua harus biasa gua hati-hati liat. berarti. Iya. Tuh Mungkin bencongnya dia- Tom Raider kayaknya. Dari bisa ada pisau di sininya. Mungkin dia tuh udah lagi kesel banget, lagi bad mood gitu kan, udah nggak tahan. Dia keluarin senjata pamungkasnya. Berarti dia standby ya pisau ya. Berarti Iya, udah gua pernah tuh sekali-kalinya ngeri banget. udah sering digodain juga kali itu. Tapi emang sebenarnya bencong tuh serem-serem. Serem. Kamu kalau gila dia. Karena kan dia 2 jiwa jadi satu kan. Oh iya benar ya. Jiwa yang satu cowoknya ada, ceweknya ada. Kayak ini Nggak juga, Hudson gitu ya. Yang sebelah-sebelah gitu ya. Tapi ada juga bencong yang bener-bener cewek banget gitu, yang bener-bener lemah gitu ya. Ada. Kayak yang mana lagi rame tuh, Oh. selebgram kan, kayak Anu gitu. Iya, nggak Ini nyebut mungkin merek dia. gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gue takut-takutan aja. Kalau dia marah kan bagus. Oh iya, ngangkat bener. jadinya Ngangkat kan. kita ya. Iya. Kalau dia denger kayak kemarin gua ngomongin Catwomanizer tuh, tiba-tiba orangnya nge-reply anjing. Padahal gak di-mention gak Nggak ada yang di-apa. mention, nggak ada apa. Curiga dia nyari ya, dia searching Tiba-tiba, iya, dia nyari searching nama nama dia sendiri gitu. gitu kan. Emang kan Freak itu dia banget sih, kegiatan siap pagi kan? Iya. Nge-search nama dia. Nama gue siapa yang ngomongin gue nih gitu. So asik gue deh hidupnya ya. Tapi kalau nge-tweet, gue sih nggak mikirin omongan orang. Iya. Tapi akun sendiri di-search dulu. Ayo banget. Lu harusnya ikut itu fraksi slow. Imbauan. Tapi pasti ngurusin orang juga tweetnya. Enggak bener-bener slow. Enggak. Enggak ada.
Tapi Keanu tuh sebenarnya gue masalahnya nggak ngerti tuh gue di mana emang gue ngatain aja karena dia banyak yang nyerang kan gue kesempatan. Gue cuma manfaatin momen sih. Jadi awalnya dia nge-tweet doang nih. Corona ngentot kata dia gitu. Nge-tweet itu ngerame banyak yang nge-reply pakai postingan Instagram dia, jalan-jalan ke Labuan Bajo kemana macam gitu. Oh dia ngomong corona ngentot karena dia kena corona. Karena dia kena COVID, iya. Terus ada juga dia posting story yang kayak diinfus gitu kan. Tadinya cewek terkuat di Indonesia tuh ada 3 yang gak kena COVID, Aukarin, Rahel sama dia gitu. Dia merasa dia cewek. Anjing. Kok bisa sih lu? Akhirnya dia tumbang yang 2 Aukarin sama Rahel nya belum. Terus dia bilang padahal gue tuh swab terus, itu udah makanan sehari-hari gua. Ini dari sini aja kita udah kelihatan lah kapasitas otaknya bencong tuh emang goblok gitu kan. Apa hubungannya lu rajin swab sama kebal COVID anjing? Kan gak ada hubungannya kan. Tolol emang. Berarti lu bener, Bon. Emang goblok. Udah gitu kan banyak yang nyerang tuh, banyak yang capture postingan dia gitu kan. Dia posting lagi di kayak pesawat kecil gitu kan yang baju, rasakan sensasinya. Waduh, posting foto satu lagi dia udah kena COVID, rasakan itu sensasinya. Mampus. Aduh, enak banget kayaknya kalau nyari orang salah blunder ya. Iya, emang jadi kemarin gara-gara nge-tweet gitu tuh ngatain bencong goblok, ada yang Popon galak bener, enggak galak, gue cuma manfaatin momen. Iya, cuman kapan lagi ada momen kita bisa ngatain orang goblok, tapi nggak takut disalahin gitu. Tapi emang sebenarnya kalau ngeliat orang blunder di Twitter tuh, kayaknya gue cukup merasakan nikmatnya kayaknya. Iya, emang soalnya kita tahu, apalagi kita tahu kiprahnya gimana dia aman sampai ada momen dia kepleset aja. Sebelumnya kita sebel misalkan sama dia kan, cuman aman nih kita nggak ada momen ngatain dia kan. Begitu ada celah ya harus dimanfaatkan, nggak boleh dilewatkan peluang itu. Dia. Udah gitu akhirnya kan gak lama tuh dia nge-tweet klarifikasi gitu kan. Terus dia bilang, yang di-tweet itu ya. Dia bilang sorry nih, gue kemarin jalan-jalan mulu gitu. Gue tuh nggak tahu kalau jalan-jalan itu menyakiti perasaan hati kalian. Goblok. Lu lagi pandemi jalan-jalan lu nggak tahu kalau itu tuh salah anjing. Emang goblok sih. Terus gue lupa nama akunnya siapa yang nge-tweet gitu. Terus lu pakai browser apaan sih sampai nggak tahu informasi bahwa corona udah berjalan 1,5 tahun gitu. Iya, masa lu udah 1,5 tahun lu nggak tahu kalau itu tuh salah gitu ya jalan-jalan. Masih pakai Mozilla kayaknya, Mozilla Firefox, Internet Explorer lebih lama lagi gitu. Iya. Emang tuh aduh kelakuan lah tuh. Itulah makanya kalau udah lu boleh jalan-jalan, lu selebgram nih, lu jalan-jalan ngomong apa. Tapi kalau udah corona udah nggak usah sok-sokan banyak speech gitu. Akui aja ya ini gua salah nih. Nggak usah sosok jadi korban, nggak usah sosok tersakiti. Ya kan lu jalan-jalan aja. Terima resikonya dong, brengsek. Kan lu udah dapat enaknya jalan-jalan, masa nggak mau nggak enaknya. Tapi kan mungkin dia itu membantu ekonomi yang di sono gitu. Ini niatnya. Ya kan? Mungkin. Tapi ya tetap aja sih. Serba salah ya. Membantu yang di sono tapi nyusahin yang nakes kan. Jadi mau ngapain. Tapi memang di Twitter gitu sih banyak. Pokoknya lu salah gitu, salah satu kata atau satu apa tuh juga udah orang banyak nyerang. Kayak kemarin tuh ada yang rame juga tuh. Jadi dia itu cewek lah, cakep gitu, terus dia posting foto megang bawang gitu. Nah, dia posting dia tuh sekarang jadi tengkulak bawang gitu. Gue lihat tuh. Terus tapi dia sih nggak nyebutin kata tengkulak. Pokoknya dia bilang sekarang dia tuh berkecimpung di dunia pertanian bawang gitu. Tadinya cuma beli dari temen 50 kilo, 10 kilo gitu. Terus sekarang dia nemu dari petaninya langsung. Ngambil dari desa. Jadi dia bisa sukses tuh sampai bertonton. Nah itu bikin orang sebel tuh. Anjing lu jadi tengkulak lu, gini-gini brengsek lu gitu-gitu. Dia sadar nggak deh kalau misalnya yang dia lakuin tuh ternyata sama kayak yang dilakuin tengkulak tuh ya? Enggak. Soalnya menurut gue si cewek itu juga nggak salah gitu. Itu yang pada marah tuh yang pada iri aja. Kata-kata yang bikin ke-triggernya tuh dia bilang dia dapat dari petani langsung, orderan sampai bertonton. Nah itu kan. Iya. Emang kan kaya banget berarti kan. Iya, orang lagi susah nih tuh anak-anak Twitter kan nyari gaji 3 juta sebulan aja susah itu di kan. Twitter tuh pamer penghasilan tuh nggak boleh. Langsung iri orang. Nggak usah pamer penghasilan, pamer harapan aja nggak boleh tau. Di Twitter dia bisa ada harapan, gue pengen punya suami gaji 200 juta.
disikat lo mau. Padahal itu Padahal harapan anjing. berharap gitu. Twitter tuh emang anjing deh. Tapi gue juga kayak misalnya itu nggak salah. Tapi kalau banyak yang nyerang ya gue ikut. Iya. Tapi kalau yang ini gue berada di posisi mbaknya itu Yang gitu. bawang. Karena ada satu lagi yang nyerang dia itu bang, yang kata dia kan ngomongin soal petani itu sekarang udah keren. Iya. Udah tahu cara ngolah duit, jadi udah Iya, bisa iya. ngolah Itu dia yang invest. ngomong. Dia si yang cewek ngomong. itu "Heh." ya, karena awalnya diserang-serang. Betul. Terus Diserang. ada yang belokin. Berarti kalau maksud lu petani yang miskin tuh bego. Waduh anjing gara-gara Padahal maksudnya udah ngangkat petani Iya. ya. Dapet aja celahnya emang. dia kayak apa tuh main logika gitu. Kalau lo ngomong petani yang ini bisa kaya, petani pinter bisa kaya, berarti yang petani miskin bego dong Iya. gitu-gitu. Padahal sebenarnya Anjing dia. nggak, dia nggak ngomong statement gitu, tapi Iya. orang nyimpulin gitu ya. Iya, gila tuh. Soalnya dia dicap gini Tengkulak tuh 7 setan desa gitu loh. Anjir. Menurut DNID tuh dulu gitu. Pokoknya yang jahat, yang kejam gitu karena petani tersiksa gini. Karena lu dibayar murah dari petani segala Iya, macam iya, gitu. Lah, sekarang kalau lu petani langsung jual ke orang gimana, dia panen bertonton nih. Masa dia jualan di pasar bertonton itu kan jualin sendiri, jual sekilo. Kapan habisnya? Emang harus punya Tengkulak kan. Bener. Bukan berarti Tengkulak tuh nyari untung apa gimana nih kan. Pasti petani juga ke Tengkulak juga udah balik modal dong. Pasti harga yang udah sesuai lah, dia udah ada untungnya juga gitu kan. Kalau misalnya Tengkulak dapat lebih lagi ya dia juga kan harus buat biaya transportasi dari daerah buat masarin kemana kan juga ada ini. Udah gitu yang nyerang dia tuh pakai perbandingannya, ya elah hari gini masih pakai Tengkulak. Contoh dong kayak Tani Hub apa gitu, yang aplikasi yang jadi kayak kita beli dari petani langsung gitu. Lah itu kan sama aja di Sama Tengkulak aja. juga, cuma versi digital. Tengkulak digital. Malah lebih baik Tengkulak yang jadul karena dia misalkan petani panen 2 ton. Dia beli semua kan 2 ton itu ada yang busuk, nggak semuanya bagus. Ditanggung sama Iya, yang iya, beli. Ditanggung Iya. ongkirnya juga ya kan. Kalau yang Tani Hub yang aplikasi gitu-gitu dipilih yang bagus-bagus doang ya kan. Yang jelek nggak dibayarin. Udah gitu lo ongkirnya pakai JNE atau pakai ongkir apa gitu kan. Iya, Kalau yang lewat Tengkulak lu tinggal ke pasar udah ada gitu. Itu tuh sama aja kayak orang ngomel-ngomelin marah-marah hamin rentenir tapi nyaranin pinjol tuh sama aja. Iya sama aja. Hari ini masih pakai rentenir, pinjol lah. Anjing tuh rentenir cuma pindah media doang. Udah media doang anjing. Baru tuh si cewek ngejelasin ya petani bawang juga udah pada pinter kali ya kan. Iya. Rata-rata Pak Haji pada punya mobil, Iya. rumah mewah. Karena mereka nggak jual rugi juga. Terus orang kontra pakai data ya lu kalah sama orang lapangan lo, orang dia yang langsung ya kan. Pakai data lu kagak laku, ini aneh banget orang itu dah. Gara-gara bawang anjing niatnya pengen motivasi anak muda gitu kan. Jadi diserang anjing gara-gara bawang. Nggak cocok kayaknya di Twitter memotivasi itu ya. Susah. Ya. Susah. Emang butuh yang motivasi real, susah. butuh yang Betul. sesuatu yang ini aja, yang menderita gitu Yang kayaknya. menderita ngeluh. Kayak ngeluh, kayaknya cocok tuh di macem, Twitter tuh. Cocok tuh. Perlawanan. Perlawanan benar-benar yang bentuknya revolusi gitu. Revolusi. Ya. Iya. Anti kemapanan. Anjir Pang Twitter, lah, pang, Twitter udah disusupin anak pang semua kayaknya. Itu isinya anak pang memang isinya. Tapi emang di Twitter tuh jarang ada orang kayanya loh. Iya, Misalkan seleb tweet lah apalah gitu lah sebutannya yang followers banyak. Nggak ada kayaknya yang kaya banget. Tapi kalau selebgram pasti kita ngeliat postingannya mewah-mewah gitu kan, benar, jalan-jalan benar. mulu, ada yang pakai jet pribadi lah, ada yang pernah naik helikopter lah. Di Twitter tuh nggak ada, dia cuma pamer followers banyak, retweetnya banyak, likesnya banyak, udah. Betul. Hidupnya tetap susah juga. Tapi kalau anak Twitter tuh emang terkenal karena ininya, meme-nya. Jago-jago tuh bikin meme kalau Meme anak. anak, iya, Apalagi peternak meme akun-akun anonim ya kan. Itu senjata dia udah meme aja. Padahal sih mereka juga ngambil di akun sheet posting Facebook itu. Itu banyak banget tuh di akun-akun sheet posting Facebook tuh. Bahkan Lu bisa tinggal juga dia ngambil translate dari meme luar tuh. Iya, di translate dari meme doang. luar. Tapi perbedaannya kalau yang gue lihat kayak kenapa anak Instagram tuh bisa terkenal banget gitu, misalkan mentok-mentoknya bisa jadi artis lah gitu, kayak Anu kan dari selebgram dia sempat main di TV, Iya, sitkom apa bener, segala bener. macem, Anya jadi main film, Karin dan lain-lain. Kenapa anak Twitter nggak Nggak bisa? ada ya? Karena mereka cuma bisa ngetik. Iya, benar-benar. Mereka nunjukin muka aja tuh nggak pede gitu. Bener, Mereka cuma cakep di foto doang gitu. Kalau dibikin video tuh pasti jelek dah. Anak-anak Twitter tuh jarang lu kapan sih lu ngelihat mereka caper dengan video gitu Iya, ya kan, iya, dengan iya. foto. Karena tweet doang bisa aja. Karena gue beberapa kali ketemu yang Twitter di fotonya nggak ada masalah, pas ketemu lah kok aneh mukanya gitu.
Nggak kayak yang di foto gitu, aneh-aneh deh pokoknya. Tapi kalau gue sih belakangan tuh suka ngelihat kayak cewek-cewek nih, Apa? misalnya nge-tweetnya apa, tapi misalnya nanya warna favorit gitu. Oh iya. Terus dia ngepost fotonya gitu. Pakai foto Tapi dia gitu ya. menurut gue sih cewek-cewek yang di Twitter ngepost foto tuh kayaknya ada beberapa yang beneran cakep gitu. Entah Ada. kayaknya migrasi dari Instagram apa dia selama ini dia sembunyi dia. Tapi tetap secakep-cakepnya dia, aslinya tetap nggak secakep yang lu kira dah. Mukanya aneh aja gitu, beda. Gua ada tuh satu. Bisa filter gitu misalnya gitu. Tapi gue males sih nyebut nama akunnya. Ada Siapa satu akun gitu. Kalau foto tuh cakep banget gitu, cute segala macam gitu. Nah terus pernah dia orang daerah gitu. Gue pernah lihat dia main ke Jakarta, ada yang ngevideoin. Di video tuh kecil bantet, giginya gingsul jelek banget gitu-gitu dah. Pokoknya aneh. Pantesan lu foto nggak pernah nyengir, nggak pernah kelihatan gitu aja. Anjir. Pokoknya jelek dah gitu. Nah iya, Nggak gue juga secakep yang di gue foto. emang banyak yang cakep tuh di Twitter. Gue lihat tuh kalau posting cewek. Cuma nggak tahu deh aslinya gimana. Soalnya kayaknya filter juga ada, efek cahaya, editan dan lain-lain. Gitu. Ada yang orang anak Indonesia kuliah di New York apa ya? Terus disandingin sama foto Ronaldo Wati, tau gak lu? Iya, Ronaldo. Oh itu dia sempet rame juga. Iya, sempet tuh, rame caper juga. Dia ngemis online juga Ngemis tuh waktu online. itu. Tapi Iya ngemis tuh. sama cowoknya gak sih? Yang Enggak, ngemis bukan di ya? Twitter Oh, juga ngemis dia. Twitter juga. Dia ngirim rekening barcode apa PayPal gitu, lupa lah pokoknya. Iya itu yang mirip Ronaldo Wati itu. Itu orang-orang. Set dah. Ronaldo Wati itu yang ada ininya kan, rambut depan gitu kan, Iya, ujungnya iya. kan. Kalau yang ujungnya jendol, Jarjit. Waduh. Rame juga tuh kayak kemarin siapa tuh Jarjit ya? tuh. Rame si Jarjit. Dia sering ramenya. Sering dia. rame ya. sering. Dia sering rame. Iya. Sama lah kayak Langganan idolanya Popon lah itu. Iya, Waduh, waduh. semodel. Satu aliran Satu itu. aliran. Iya, satu aliran. Satu guru bahkan satu Satu guru guru. satu ilmu. Siapa gurunya Pon? Makanya mereka nggak saling ganggu. Saling bela ya Iya kan. kan, satu Saling guru bela satu ilmu pasti. nggak boleh ganggu. Yoi. Kemarin dia rame tuh, jadi dia buka donasi kita bisa gitu buat anak yatim. Tapi foto anak yatimnya kecil di belakang, foto dia gede di depan. Pada diramein dah tuh menurut Twitter, lu sama aja kayak foto pejabat gitu, yang nongol muka elunya gitu. Karena Iya. sebelumnya juga dia nyenggol pejabat itu kan. Iya, sebelumnya Iya. ada tweet dia tuh, pejabat cuma bisa caper gitu segala macem. Pas dia ngeposting foto poster bantuan anak yatim, fotonya kecil, di capture tweet dia. Iya, udah disandingin deh from this to this. Aduh. Kalau udah Senjata paling netizen banget ya. paling sedih kalau udah kena Udah from paling this to sedih this. tuh. Aduh, sedih banget itu. Kayak ngejilat lidah sendiri ya. Iya. Padahal kita nggak nyadar itu dia. Iya, maksudnya iya. Dia juga nggak nyadar. Gue salah kayak gitu. Tapi ada aja yang nemu. Tapi Pembelaan kalau- mereka tuh biar kredibel gitu katanya nih, biar sumbangannya terpercaya segala macam gitu. Ya kan fotonya bisa kecil. Iya kan? Yang penting kan ada foto lu di situ, anak yatimnya gede gitu. Karena itu panggungnya mereka gitu kan. Betul. Bukan panggung lu. Lu juga nggak nyumbang itu paling. Cuma ngirim foto doang ya. Iya, ngirim foto buat di tweet doang kan, open donasi, yang donasi rakyat-rakyat juga ya. Iya. Dia biasanya kalau misalnya ngirim foto, biasanya minta foto tuh dari misalnya dari kitabisa.com. Iya. Kita butuh foto nih buat di sini. Terus dia mikir-mikir ya, foto yang cocok buat poster anak yatim yang mana ya? Yang ini gua harus jadi harus sedih apa harus seneng ya gitu. Kira-kira yang di Zoom nggak pecah yang mana juga nih. Ada yang ini cakep nih tapi kayaknya buat korban banjir deh. Dia udah nyiapin Spesifik. Tapi kayaknya fotonya itu cuma satu itu doang sih. Soalnya posenya gue liat itu doang. Iya, mau foto apaan itu mulu kayaknya. Kayaknya cuma itu doang Bukan dia. itu-itunya rambutnya kepalanya begitu-gitu. Tapi gue jujur baru pertama kali tuh ngelihat model jilbab kayak begitu. Iya, dia doang tuh gue Iya, yang yang dia doang ya. Bagus sih, tapi kenapa harus Jarjit gitu? orang-orang tuh ya ngirim meja. Enggak, maksud gue kenapa di depan sih, kan di belakang bisa gitu kan. Di belakang tuh lebih oke lah gitu. Jadi depannya polos aja gitu. Betul. Kayaknya tuh di depan juga dia ada batunya bang untuk membuat dia nggak dongak gitu. biar dia selalu merendah Iya, menunduk. menunduk. Kalau di belakang kan dia selalu Dongak. dagunya Dongak naik. ya, iya, Itu iya. tanda sombong. Tanda Iya, sombong. dia rendah hati. Iya. Itu aja udah sombong. Nah itu apalagi kalau pindah ke belakang. Jangan-jangan Bisa, sebenarnya di uji data ada benjolan ya. Aduh. Itu buat nutupin.
Ada tanduknya kan, ada tanduk. Tapi ada loh, ini beneran lu beberapa orang ada yang merasa rambutnya dia jelek jadi dia berjilbab. Ada yang kayak gitu. Iya. Temen gue kuliah tuh kan kampus gue wajib berjilbab ya gitu kan. Jadi ada teman-teman gue yang rambutnya jelek jadi dia pakai jilbab biar nggak malu. Jadi selama ini ada juga ya orang yang jilbab bukan karena agama ya. Enggak, karena itu fashion. iya, awal motivasinya gitu. Cuman abis itu kan ya jadi menutup aurat. Iya. Biar aman. Biar aman. Terlalu bahaya tuh. Aduh. Tolong jangan disenggol-senggol ranah sana. Gue islami banget lah. Gue sholat subuh ke masjid gue. Gila. Iya. Karena begadang aja belum tidur kan, jadi masih segar. Tapi ke masjid ya. Dulu. Gua aja kadang biar kata belum tidur duluan-duluanan sebelum ajan harus tidur kadang-kadang. Pernah ya gitu ya. Anjing udah mau setengah lima lagi. Tidur. Karena kalau kita Udah azan tidur. subuh terus nggak Nggak sholat tuh nggak ngerasa enak ya, bersalah. ngerasa bersalah. Tapi kalau udah tidur terus ajan kan kesannya nggak apa-apa Ya, gitu ya. iya, Walaupun nggak kan. boleh juga gitu. Tapi juga pernah tuh ngerasain lagi main game mata masih seger. Aduh udah mau setengah lima lagi. Udah Dahan. Buru-buruan kejar-kejaran tidur. Aja belum tidur ajan ya ajan. Sholat. Karena abis wudhu seger lagi nanti abis sholat biasanya. Astagfirullahaladzim. Memang masih belum tebal iman kita. Belum lah, iya, belum. Masih proses. Masih banyak godaan lah gitu. belum hijrah kita ini. Iya, yang penting Belum. kalau gue yang penting tiap hari sholat lah. Walaupun gak 5 waktu gitu. Gue punya temen dia emang ajarannya dia tuh minimal 1 kali sehari. Ya Allah. Minimal sehari tuh ada sholatnya. Dan yang paling gak bisa gue lewatin tuh maghrib gitu biasanya. Sama Ya lagi. kan? Maghrib tuh Sama lagi. krusial gitu kayaknya. Kalau maghrib tuh gue yang bikin enak adalah dia nggak dikit-dikit banget, nggak banyak-banyak banget tengah dah. Iya, krusial. Dan itu juga jam-jam yang nggak ngapa-ngapain juga kan, Iya. jam-jam yang nggak sibuk-sibuk banget gitu. Harusnya Emang kalau lu break. nyari yang dikit subuh harusnya lu sholat, Pon. Cuma 2, Pon. Ini kayak kalau Masalahnya kita sholat nggak tuh kalau kebangun. Nah, itu nggak kebangun. Selain itu kan kayak kedikitan juga nggak enak, kebanyakan nggak enak. Tengah nih maghrib tuh. Tapi emang adil ya, maksudnya di jam-jam subuh yang ngantuk cuma dikasih dikir 2. 2 gitu. Itu aja 2 aja udah males ya kan, apalagi 4. Bener. Astagfirullahaladzim. Ya tapi at least kita jangan pernah tinggalin sholat lah. Iya, Betul. Gila ada pesannya nih. Gila. Ini paling Oke. podcast paling bermanfaat. Kita Iya, boleh ada ngomongin pesannya. orang tapi nggak boleh ninggalin sholat. Iya, karena emang kita kan orang hidup di dunia yang ngomongin orang. Masa ngomongin pohon, pohon itu gembel banget ya kan, gak seru kan gitu. Pohon itu jelek banget tuh, pada ngomongin ngelupas. orang dosa ya itu kan. Pohon itu tidak sesuai namanya, padahal katanya manis, padahal enggak. Apa tuh? Kayu manis. Oh kayu manis. Gue pernah gigit kayunya enggak manis. Enggak manis. Tapi emang sejatinya harus ngomongin orang lah, kita sama orang. Orang penceramah juga ngomongin orang kan. Iya. Dulu ada zaman Oh pada iya, saat itu itu orang yang diomongin, orang iya, yang iya, diomongin iya. kan. Oh iya, benar. Selama tujuannya benar nggak apa-apa. Betul. Kita kan juga ngomongin orang tujuannya benar. Untuk merefleksi minimal diri kita sendiri. Iya, Betul. benar juga sendiri. Supaya Oh begini kita- salah nih. Kalau jadi salah. Kita jangan sampai kayak gitu dah. Bener. Pokoknya jangan ngeluarin opini dah di Twitter. jangan tahan mau drop ini tahan Ada yang blunder sikat. Iya, makanya Gitu gue aja. juga udah nahan. Ada yang blunder baru kita sih. Itu aja udah momen kita Iya. udah. Tapi ini gue boleh ini ya buka Boleh, topik boleh. ya. Boleh dong. Temen kita aja yang biasa cuman pengen niat menghibur, menyinggung orang loh. Siapa tuh? Iya kayak ini jokesnya untuk usia berapa ya ditanyain loh. Segmentasi Ardit. jokesnya. Padahal niatnya cuma menghibur ya Allah. Nge-tweet apa itu? Nge-tweet apa? Ya video-video dia kan, standar video-video dia. Video-video anehnya dia kan lucu-lucuan tuh. Iya. Terus ada orang kayaknya dia nggak masuk bang Nggak sama masuk komedinya. jokesnya. Nah, terus dia nanya Mempertanyakan pertanyaan gitu. segmentasi ini jokesnya untuk segmentasi usia berapa Nah, ya? kayak gitu. kok menurut gua nggak lucu nih lucunya buat umur berapa sih gitu. Iya. Ngerendahin. Terus Berarti dia berarti udah dewasa lah berarti dia kan. Dia sok dewasa. Sok dewasa ya? mungkin dia Sok dewasa gitu. kalau katanya gue sih. Gila. Sama ya rombongan orang-orang so edgy gitu. So edgy lah, so rebel kalau gua, gitu. kalau kata orang-orang lucu gue nggak lucu gitu. Iya. Gitu biar beda. Masa orang kalau mau ya ini jokesnya untuk usia 12 tahun. Jadi yang belum 12 tahun silakan keluar Jangan dulu ya. gitu. Makin susah kita nih. Susah, Udah bener. kita nggak boleh bahas yang Sensitif. sensitif. Sekarang harus disegmentasiin usianya lagi gila. Ntar ini dah keluar dah kata-kata andalan. Emang stand up comedy Indonesia ada yang lucu? Iya.
berak. Enggak, masa kita bikin video harus ada ininya sekarang logo di atasnya. Bimbingan orang tua atau SU semua umur. Padahal menurut gua video-videonya Ardit tuh sebagian besar udah semua umur lah ibaratnya. Ringan banget, aman banget. Aman udah sih. Ya, pasar juga banyak yang begitu. Gue rasa nih kadang-kadang ini cuma karena yang bikin anak stand up gitu. Iya, orang-orang banyak yang nggak gedek sama anak stand up atau apa gitu. Jadi padahal nih kalau videonya Ardit diposting sama orang biasa kayaknya lucu-lucu aja gitu. Iya. Karena anak stand up tuh kayak ular. Banyak bisanya kan. Iya benar. Ya orang gue paham lah kenapa mereka gedek sama stand up, karena anak stand up tuh yang banyak bisanya gitu. Ngedirect film iya, nulis iya, jadi seleb tweet juga, jadi selebgram juga, konten kreator. Kayak semua profesi udah pernah dijalanin sama stand up lah. Profesi apa sih yang nggak pernah, ojol aja ada gitu kan. Bahkan Harry Ori aja dari stand up ke seleb tweet ya. Seleb tweet kegeser tuh ya. Sekarang TikTokers juga banyak anak stand up gitu kan, semuanya emang anak stand up banyak bisanya, mau gimana gitu kan. Kalau lu juru kampanye ya aja ada juru kampanye. Aduh, juru kampanye. Yang masuk partai juga udah ada. Ya semuanya ada. Jadi satpam ada, ya kan? Jadi OB ada, security ada. Ada semuanya ada. Semua profesi ada. Lapisan masyarakat ada. Satu yang nggak ada. Apa? Koruptor. Sini. Bridging yang sangat masuk. Gila. Gokil. Sebenarnya sih bukan nggak ada, belum ada kayaknya. belum ada. Karena kalau anak stand up mau mencoba korupsi, wah itu satu Indonesia bisa tahu itu. Minimal kan ngambil duit kas ya kan. Iya. Itu satu Indonesia bisa tahu itu. Benar, Kalau korupsi digibahin, sih diomongin. ada, kalau nyolong duit komunitas ada. Iya. Tapi abis itu udah ketahuan ya langsung ya. Iya. Udah pasti ketahuan. Kayak jangan sampai tadi jadi koruptor lah anak stand up ya. Masa kita sering ngeritik koruptor, masa jadi koruptor. Betul. Ya kan? Sekarang Kan jadi kayak Juliari Kontol. Tapi gue seneng tuh kalau ketika pas timeline ngomongin Juliari semua, karena semua kompak tuh, semua elemen, semua seleb tuh sampai ngomongin dia juga. Iya. Karena buzzer juga udah nggak bisa ngebelain. Bingung ya, aduh nih mau diselamatin apa ya, kita masa kita cari hobinya sih gitu. Hobinya dia menanam padi loh. Bagus loh gitu. Aduh gimana ya, mau bela Juliardi emang koruptor, tapi dia suka buang sampah pada tempatnya loh. Gak ngaruh sih. Masalahnya ini kayaknya dia raja terakhir koruptor kayaknya deh. Kayaknya ya. Di saat-saat genting ini kan bantuan buat warga bantuan gitu ya. sosial. Apa jangan-jangan dia cuma ditumbalin sama yang gede-gede? Iya. Aduh. Kenapa jadi PSI lu? Wah. Fans jadi PSI enggak ya? Tolong. Jangan. Menutup pintu rezeki. Menutup pintu rezeki, ngomong politik enggak. Kecuali Juliari nih. Kalau Juliari ini udah musuh bersama ya, semua sepakat ya. Enggak ada kubu yang belain dia ya kan. Aman ya itu pokoknya. Lagi dia berharap gimana sih, udah korupsi masih minta tolong hentikan penderitaan saya. Sedih anjing. Lu berharap dibantuin siapa anjing? Sedih menderita. Brengsek. Gue penasaran, ada nggak ya orang yang beneran sedih? Aduh sedih banget Pak Juliari, keluarganya gitu. Gue rasa ada. Ada ya? Ada orang-orang kita tuh. Dulu pas Pak Imam Nahrawi tuh yang Menpora, iya. banyak yang sedih, ya kan? Orang-orang yang di Menpora tuh yang sedih. Padahal tuh Pak Imam orangnya baik loh, gitu-gitu kan. Pas dia mau ditangkap kan banyak yang ngasih salam perpisahan. Oh iya, benar. Kan segala macem. Itu mungkin memang benar-benar pribadinya baik mungkin. Bisa jadi. Cuman hobinya nyolong aja. Gitu. Klepto kali. Iya. Soalnya kalau klepto kan nggak sadar kalau dia ngambil kan. Iya. Kalau Juliari ini kan ibaratnya anak baru lah, baru muncul kan dia, kan baru muncul tiba-tiba jadi mensos gitu, belum ada yang akrab sama dia mungkin. Jadi dia mau share penderitaannya juga, gak ada yang bela. Teman-teman di luar negerinya yang cuman nggak bisa nolongin ya. Iya, ngapain udah enak-enak di luar negeri lagian sih lu pakai balik. Jadi kena ada tuh Juliari. Tapi itu satu hari itu kayaknya full tuh. Hashtag Juliari Kontol tuh. Iya. Dari pagi setahu gue itu. Yang mulai-mulai siapa itu ya jadi trending? Ya pokoknya pas biasalah, pemberitaan di media yang tuh dia biasa bilang tuh. minta dibebasin lah pokoknya. Iya. Gitu. Emang bego aja sih dia, merasa menderita minta dibebasin. Paling enggak lu sebrengsek-brengsek lu minta dikurangin lah hukuman masih oke. Masa bebas gitu enggak mungkin lah. Polos banget gitu maksudnya ya. Iya, masa bebas. Santai bebas. Tapi apa yang jangan-jangan dia polos beneran ya? Apa jangan-jangan dia tolong nih saya menderita beneran nih itu sebenarnya.
Terus gara-gara itu juga ini video Bang Kuku naik lagi tuh ya. Oh iya tuh. Padahal tuh kasus stand up lama Kuku tuh. yang udah lama banget tuh gitu kan. Cuma relate aja ya. Relate aja gitu. Gokil tuh. Keluarganya pada sedih, menderita kena musibah gitu kan. Bapak lu nyolong duit anjing. Udah gitu pas pandemi lagi, wah itu udah Wah, gila banget iya, sih, iya. gila. Tapi ada yang sempet juga yang bahas sampai bikin tweet bahwa Juliari ngomong kayak gitu tuh supaya menimbulkan citra oh nggak apa-apa deh dihukum 11 tahun. Karena kan sebenarnya tuntutan awalnya kan hukum mati kan. Jadi supaya mengelabui orang-orang gitu. Mengelabui orang-orang. Jadi kayak ya apaan kan orang-orang gak terima kan kalau dia bebas gitu. Terus dikasih lah angka 11 tahun. Nah, ini baru cocok gitu. Oh, dikasih perbandingan. Iya. Kita jadi ngelupain tentang harusnya dia hukum mati. Harusnya gitu. hukum mati gitu. Kayak IKEA jualan kursi tuh. Dia ada kursi yang mahal sama kursi yang sedang sama kursi yang murah. Orang kan pasti yang murah aja Yang padahal murah dia emang aja. sengaja buat Emang sengaja ngelakuin yang ini. yang murah. Iya. Ngelakuin pasar yang ini. Iya, pintar juga ya. Karena emang ya awal tuh rencananya emang seumur hidup sih. Harusnya. Cuman susah Iya, kayaknya kalau misalnya bukan benar narkoba tuh. Susah. Tapi itu kemarin yang baru viral tuh yang dokter ngebunuh pacar sama keluarganya. Jadi dia dokter nih cewek, dihamilin sama pacarnya. Nah pacarnya nggak mau tanggung jawab, orang tua pacarnya juga nggak setuju. Akhirnya dia bakar tuh rumah sama sekaligus bengkel pacarnya itu. Wah, pacarnya sama orang tuanya kebakar semua, meninggal. Nah dia terancam hukuman mati, malah dia terancamnya. Itu aja dia bisa itu terancam hukuman mati. Iya. Karena itu karena pembunuhan berencana itu. Berencana, walaupun dia nggak yang dia rencanain mungkin pacarnya doang yang mati kan. Siapa suruh orang tuanya nggak melarikan diri. Gitu. Oh, orang tuanya di luar rencana. Iya, di luar rencana. Astagfirullahaladzim. Innalillahi kami turut berduka kepada Dulu pacar dan nggak boleh keluarganya. menertawakan korban. Iya, ya. gue ketawa ya. Astagfirullahaladzim. Gue nggak ketawa pun. Iya, maaf. Ini gue geli tadi ini kenali di mercon tadi kaki gue. Kepedesan nih merconnya nih, omongan gue jadi pedes. Coba Ini Cobain, traktiran dari Prayoga ya. Prayoga sama satu satu anonim lagi ada tuh. anonim tuh. Nggak ada nama. Oh dia gak mau nyebutin. Karena Karena dia cuma nyumbang satu satu, pentol. malu. Tapi nggak Malu. apa-apa. Nah Nggak teman-teman apa-apa, kalau nggak lu nyumbang satu aja juga nggak apa-apa. Nggak Sebutin apa-apa. nama lu nanti kita sebutin. Betul, Iya. Ya terima sebutin kasih nih aja. namanya Prayoga Anggiawan. Dia Sama satu itu lagi ya. pendengar podcast sejati. Kegiatannya dengerin Iya. podcast aja. Terus habis itu kan gue liatin story, iya nih kayaknya dengerin podcast mulu nih. Keren lu Juga Prayoga, hidupnya. gila. Hobi lu tuh membantu banyak Podcaster ya. podcaster. Iya. Ya kalau kita bikin podcast live kayak yang lain minimal ada Prayoga lah nonton. Bener-bener. Jadi tiketnya satu aja 500.000 yang mahal, biar dia doang yang datang nggak apa-apa. Jatuhnya mah nongkrong itu bukan live podcast. Jatuhnya jadi bintang tamu ya. Tapi gua maksudnya kayak dia tuh mungkin kita ngiranya kayaknya apaan sih gitu. Tapi si Justin tuh kan awal-awal gara-gara dengerin radio berbeda tiap pagi kan. Bener-bener. Emang iya. Dustin Iya. itu. Dustin itu katanya Dustin yang pendengar MLI kan? Ya. pendengar radio sejati dulu yang kayak gitu. Nah, kerjaannya dengerin radio aduh. Tapi dia tuh gesreknya di setting apa emang orangnya kayak gitu ya? Gue belum pernah ketemu soalnya sama orangnya. Lu pernah ketemu gak? Gue pernah nih ngomong emang gesek beneran ya? Emang gesrek kayak gitu? Bukan di setting? Bukan. Sering keserimpet di gigi sih emang kalau ngomong. Itu emang sarafnya kecetit itu pasti. Gue rasa dia bisa ngelihat setan tuh. Anjir. Iya soalnya kan kalau menurut ilmiahnya tuh anak indigo tuh nggak ada lo bisa ngelihat setan. Jadi emang ada saraf lu yang kejetit. Jadi lu merasa lu di situ di pojokan ada makhluk gitu, padahal nggak iya, ada. padahal nggak Jadi ada. karena saraf lu kecetit, lu yakin itu ada anjing, gue bisa ngelihat gitu. Ya karena saraf Lu lu. merendahkan anak-anak indigo Iya, lu. gue pasti merendahkan anak indigo. Dia malu sering banget ngetes tuh dia ngirim foto gelap-gelapan coba yang bisa lihat lu. Gue percaya anak indigo kalau anak indigo itu kaya. Apa Karena hubungannya? kalau lu emang indigo lu bisa nebak judi online dong. Lu bisa nebak skor bola dong yang benar. Lu bisa kaya dari situ. Oh, Kenapa lu masih hidup susah? Gimana kalau dia pembelaannya? Ya kita cuma indigo tapi bukan orang yang suka berbuat dosa. Judi kan dosa. Nah, gitu. tapi kan dia suka ngeramal-ngeramal, oh nanti bakal ada bencana ini nih, tahun ini lebih parah nih apa nih segala macam gitu. Harusnya lu bisa ngeramal dong, nanti Chelsea sama ini menang mana gitu kan. Paling enggak lu nitip lo temen lah gitu kan. Ini lu taruh ini 10 juta gue bagi ntar ya. Iya, betul juga sih. Bener juga, Yes, bener. tapi gue pernah follow orang-orang yang so ngaku indigo. Dia kadang dia pernah tuh susah nih lagi nganggur nggak ada kerjaan segala macam. Ya lu gunain dong ilmu indigo lu ya kan. Nah, masa lu nggak bisa sih gitu kan?
Bego Dia itu ini biasanya kita tuh titisan dari inkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Gitu. Lu tahu banget lu. Gue pikir arahnya mau ke situ. Gak apa-apa juga tapi gue percaya reinkarnasi gue bener. Gue percaya reinkarnasi karena ya abis kita mati tuh nanti kita bakal lahir lagi jadi pribadi yang berbeda gitu. Kok bisa lu percaya reinkarnasi? Gue percaya reinkarnasi. Jadi menurut gue Tadi ngomongin sholat subuh. Sekarang percaya reinkarnasi, gila lu. Kontradiktif sekali. From Iya, this to this lu, jadinya- hati-hati lu. Oh, from this to this. Di satu podcast. Iya. From this to this. enggak, gue surga dan neraka tuh ada, Oke. tapi bentuknya itu ya reinkarnasi gitu. Jadi misalkan sekarang gue menderita misalkan, berarti di kehidupan gue sebelumnya gue tuh banyak melakukan kesalahan gitu, jahat segala macam gitu-gitu. Kok kalau gue sekarang susah di kehidupan sebelumnya gue kaya banget kayaknya. Mungkin aja gitu. Lu dulu ini kali lu apa dulu kehidupan sebelumnya lu tentara Rusia kali lu. Kok bisa? Ada tuh akun-akun yang suka kayak gitu tuh. Oh anjing, gue tahu orangnya. Bisa ngebaca gitu. Gue tahu orangnya brengsek. Bisa ngebaca lu di masa lalu tuh apa. Jangan sembarangan, dia tuh demigod loh. Astagfirullah. Gila lu. Maaf. Dia manusia setengah dewa. Setengah dewa loh. Dia pernah nongkrong sama manusia-manusia setengah dewa di kokas. Anjing, manusia setengah dewa tuh mallnya milih-milih juga ya. Gila. Gak mau tuh di manusia ITC. setengah dewa nggak ini mau. dia. Keren banget. Sama Iwan Fals kali. Dan belakangnya. Manusia setengah dewa. Kita nggak bisa nyebutin nama akunnya Nggak soalnya bisa. ganti-ganti mulu Iya, username-nya. iya. Pokoknya yang jelas inilah kendaraannya kereta lah ya. Itu karena dia di masa lalu dia suka naik kereta kencana Oh, yang enak susah kencana. tuh. Iya. Yang di stopin sama bokir. Bokir kecut. Naik kereta Sama kuda. Iwan Fals dia emang kalau ngobrol tuh ngomongin Iya. urusan moral, urusan akhlak biar kami cari Gila. sendiri. Mantap lu. Di kokas ya, di kokas ngobrol. Masa manusia setengah dewa jadi orang kantoran. Anjing betul. Ya kan dia ingin ingin berusaha menjadi manusia, Iya. tapi kekuatannya tidak bisa dilepaskan gitu loh. Mau nggak mau soalnya dia emang dari spermanya Zeus. Kan? Hasil periseknya Zeus dia. Zeus lagi Sama coli muncrat Poseidon, jadi dia ya. Dia pernah gaul sama Poseidon juga tuh katanya. Iya. Anjir, keren juga. Demigod. Yang jadi masalah itu Anjing semua betul. tokoh-tokoh Poseidon lah apa segala macam gitu. Kok adanya di Indonesia semua? Emang dia gak kenal negara lain apa? Iya. Kok dia bisa kenal semua sih? Ngapain Gitu. di sini? Itu kayak ini kayak film Ultraman kalau turun selalu di Jepang ya kan. Iya. Ya wajar lah itu kan emang orang Jepang Ultraman Oh, ya, iya, gitu iya. kan. Tapi ini kan Zeus kan di satu dunia ya kan, Poseidon satu dunia tahu. Lu nggak Kenapa tahu dia- Indonesia itu Atlantis Oh iya, yang Indonesia Nggak, Atlantis, kalau ya, kubur, bener, kalau bener, bener. kalau menurut dia tuh mungkin dia kayak di film Percy Jackson, Bang. Iya, Percy Jadi tuh Jackson. anaknya Zeus tuh emang banyak. Zeus tuh emang Banyak, demen banget mana-mana, makin iya. orang ceritanya kan. Nah itu salah satu film itu Percy Jackson dia yakini sebagai kisah nyata. itu Zeus apa Rockstar ya? Gila anaknya di mana-mana gila. Aduh. Zeus. Dia, gua aneh tuh kalau Zeus tuh nafsu sama manusia, kan hitungannya kan ceritanya dewa. Iya. Berarti manusia dia yang bikin. Dia nafsu mau bikinannya dia sendiri. Gimana ya? Kayak apa ya? Gue lagi cari ini. Ya harusnya kelasnya lu harusnya ngewenya kelasnya sama kelas dewa juga dong ya kan. Kalau lu dewa berarti kan manusia kelasnya di bawah lu dong. Ini barat kata majikan yang punya fetis pembantu. Jangan Tuan Zeus gitu kan. Jangan Tuan Zeus nanti saya lapor ke ibu loh. Ibu Hera. Ibu Hera Hera kan Hera istrinya. Prodit ya namanya. Aduh, emang ngaruh nih percol mental ya, mental Gila. mercon. Iya. Jadi makin Dia pedes. pedas banget nih omongan gue juga nih. Kok bisa nyambung ke situ. Lere nih bobolnya nih. Tentara Rusia awalnya. Nah, Gara-gara reinkarnasi ya. kalau gue takutnya orang pada penasaran. Nih kalau dulu sih akunnya namanya ini Soviet Foxtrot. Gak tau udah sekarang akunnya apa itu dia tuh Ganti-ganti lagi deh orangnya. pokoknya. Ganti-ganti deh Lu pokoknya. searching aja deh. Mau lah kayaknya pada tahu sih harusnya. Demigod. tapi ada pernah satu akun yang ngejelasin soal reinkarnasi itu dan menurut gue penjelasannya emang rada masuk akal gitu. Iya. Jadi kan sering tuh orang tua sama anaknya yang nggak akur gitu, kayaknya berantem mulu nggak pernah bisa akur gitu kan. Nah jadi di kehidupan sebelum itu mereka sebenarnya musuhan gitu. Waduh.
Jadi pas dia reinkarnasi sekarang dia itu lahir jadi sebagai anaknya musuhnya itu. Makanya dia tuh nggak bisa akur gitu. Jadi Tapi kayak panjang lah penjelasan runut itu masuk akal. reinkarnasinya bisa ketemu lagi. jadi Tuhan kayak ngasih Tapi kan, hukuman gitu. Iya, tapi kan udah beda bentuk, beda orang, nggak inget gitu. Makanya kenapa lu tuh pernah ngerasain dejavu gitu. Oh. Kayak kita kayak gini, misalnya lagi tag positif kayak kode dejavu nih gue Iya, kayak gua udah pernah pernah ngerasain lakuin. gitu. Padahal belum pernah kan. Iya. Dan mungkin di kehidupan sebelumnya atau di realitas yang lain gitu. Kita pernah ngelakuin ini. Dejavu ya gue gak ngerti tuh Atau dejavu tuh suka. Kalau gue sih yakinnya dejavu itu ada di mimpi sebelumnya. Mimpi yang jadi kenyataan gitu. Mimpi yang kita lupa ya. Kadang-kadang kan Mimpi, kita lupa iya. kita mimpi apa gitu ya. Ya kita pernah mimpi kayak gini terus sekarang kejadian oh ini mimpi sebenarnya udah pernah kita bayangin gitu. Kalau gue sih nggak sih situ. Bukan reinkarnasi kita ntar tiba-tiba lahir jadi anaknya siapa, anaknya musuh kita gitu. Nanti di kehidupan berikutnya Popon lahir jadi anaknya reinkarnasinya Liguina. Waduh, nggak pernah akur dah tuh. Nanti Popon nge-tweet gue nggak minta dilahirin. Mak gue toxic gitu. Rame lagi tuh kemarin soal child free tuh, Child free. pembahasan child free itu ya tuh kan. Islam boleh nggak punya anak gitu ya? Iya, gue kira awal child free tuh orang bagi-bagi anak gratis. Kagak dong. Ternyata lagi pro ini bebas Free-nya punya tuh anak bebas gitu. bukan Iya. gratis. Itu pro kontra tuh. Pro kontra. Pro kontra. Pro kontra. Ada yang merasa ntar lu kalau nggak punya anak ntar Lu gua yang siapa kontra kan? ngurusin. Lu yang kontra. Kan kita di episode 1 ngomongin Iya, itu masalah anak ngomong ini. Gue nggak kontra, gue cuman ngasih video. Ntar lu tuanya begini nih kesepian gitu. Kalau lu nggak mau punya anak gitu. Tapi kan sekarang kan maksudnya kayaknya banyak dah kayak tempat-tempat hiburan yang misal emang buat orang-orang sendiri gitu. Mungkin Iya, panti banyak. jompo kayaknya juga udah mulai banyak deh kayaknya. Iya pada jompo. Makanya jadi banyak yang nge-tweet tadi gue kayaknya mau janjian sama sahabat gue nanti kita nyari panti jompo di mana ya pas udah tua. Iya elah. Kayak sampai tua temenan aja. Belum aja selek ya kan. Iya. Belum aja bisnis bareng. Belum aja lo punya temen usaha ditawarin kalau lu nggak beli diomelin marah. Lu nggak dukung temen lu lagi usaha gitu ada kan. Tapi lu kemarin udah bahas ya child free ya? Belum banget. Itu cuma ngeledekin Gua si Cat Cat Womanizer itu. Womanizer. Kan ada video tuh ibu-ibu udah lansia di kafe gitu. Jadi dia bawa kue tart sendiri, ngerayain ultah sendiri. Akhirnya pelayan-pelayan kafenya pada ikut ngerayain. Ini mah so sweet banget tuh, sedih gitu ya. Terus gue bilang, ini nih gambaran Cat Womanizer. Dianya nge-replay langsung di tweet gua. Emang lu yakin apa anak lu bakal nemenin lu sampai tua gitu ya? Yakin gua. Gua gak mau berantem sama anak gua. Yakin aja dulu perkara Yakin depannya aja. gimana kan kita nggak tahu. Iya, yang penting yakin Lalu dulu. lo kan udah pasti tahu sendiri. Tadi lu mau bahas apa tuh deh? Iya, gue sih Yang child free. child free. Soalnya awal gue pas sebelum punya anak emang pengen punya kepikiran kayak gitu. Cuman lebih ke ini sih, lebih ke biaya aja. Karena emang udah Panti mikirin jompo ada panjang biaya. gitu. Iya gue taunya lu tuh pengen nunda waktu itu ya. Iya. Tapi lu nggak ketunda ternyata. Nah itu salah gara-gara ini aplikasi bilang katanya boleh keluar dalam, gue keluar dalam jadi. Ya. Lagi lu percaya sama Lagi masih pakai itu aplikasi kalender. kerjasama sama dokter Iya. sama kebidanan gitu. Biar lu sesar. Aduh. Bisnis cerai itu semua Ray. Waduh. Bahaya gue. Geri. Ini udah tadi mau ada endorse rumah sakit loh. Iya nih jadi gak Jadi dapet gak itu. jadi. Aduh. Sesar bagus. Besar bagus. Sesar yang di EKS tapi dulu. Waterbird juga bagus. Waterbird itu bagus. Dulu itu si Andin yang penyanyi itu kan Waterbird. Iya, kan, dia Waterbird. lahirnya. Itu kalau nggak salah di Bidan Eri namanya. Dia di Citayam. Beneran. Serius di Soalnya Citayam? teman gua cerita dia di Bidan Eri itu juga katanya berkas bidan yang sama yang ngurusin Andin. Cuman dia mungkin Andin nggak ke Citayam kali. Bidannya yang ke tempat dia. Iya, tapi hebat juga orang Citayam udah ngerti teknologi Waterbird ya. Justru kan karena banjir apa segala macam harus di Waterbird.
Awalnya nemunya gara-gara banjir. Iya kan si Taim ada Orang kalinya bisa tuh nih. pernah banjir juga si Iya, Taim iya. memang. Iya. Mungkin Terus tadi ada yang dia nolongin lahiran. keluarga kan, yang kebanjiran lahir wah Lahir. bisa nih. Dalam air. Pas dia googling di YouTube, oh emang ngetren di luar. Sama ini juga sih dia kayaknya dilihat dari film Apokalips tuh. Film Apa tuh? Jaguar Pau. Jaguar Pau. Itu kan Jaguar Pau ada scene yang dia di goa tuh istrinya oh iya, iya, terus tahu, lahiran tahu, di tahu. air. Oh iya. Jaguar Pau. Nggak nonton lagi gua. Kenapa iya aja lu? Tapi kan tergambar dia kasih tahu di gua gitu-gitu. Iya. Apa nih pembahasannya habis nih? Terakhir apa terakhir? Tapi tadi gua ngeliat tuh yang lagi rame itu Dr. Richard Wah, itu ditangkep. Ngaco tuh. Gara-gara Kita iya, hati-hati itu loh. aku baru Kita nonton. hati-hati loh ngomongnya. Dia tuh cuma ngomong karput loh masalahnya. iya, Ya, tadi lu ngomong. Itu anjing. Tapi ini kan kita ngomongin Dr. Richardnya. Oh, Dr. Gua Richardnya. tadi ini ngomongnya karpud. Karpud, Pakai D. pakai D ya? Oh iya, sorry ya. Karpud. Karpud. Kalau dia kan pakai T. Iya. Kalau gue pakai D tadi Pakai D, karbud. Iya. Padahal sebenarnya dia dokter itu sebenarnya tulus ya, maksudnya mau ngasih tahu apa bahaya-bahaya Iya. menggunakan itu ya kan. Produk cantikan abal-abal mereka sebutnya. Ya, pokoknya si Dokter Richard ini kan nge-review lah, bahannya nggak bagus nih, bahaya segala macam gitu. Akhirnya berseteru sama artis, akhirnya dia disomasi apa segala macam gitu. Pengen damai juga dia nggak mau tuh, maunya ala jalur hukum aja. Nah tadi tiba-tiba ditangkap paksa tuh, anjing udah Iya, kayak iya, teroris iya, aja iya, lu iya. dibekep gitu kan, Katanya dibawa juga kabur. nggak ada surat penangkapannya. Gak ada surat Katanya. penangkapannya, tiba-tiba ditangkep. Nah tuh udah rame tuh heboh, netizen ngehujat, tiba-tiba muncul lagi berita ditangkap tuh bukan karena perseteruan itu, tapi karena dia ngehack secara ilegal Waduh. akun Instagramnya sendiri. Loh gimana? Ya, namanya nggak ngehack, namanya login itu. Jadi akun IG-nya dia tuh disita sama polisi gara-gara kasus review itu. Nah dia pengen ngelogin sendiri gitu, bikin postingan. Nah itu Dianggap dianggap ngehack ilegal ke akunnya Allah. sendiri. Anjing apa ya? Aduh aneh banget ya. Waduh, itu aneh banget. Kayak dulu sempat ada ini juga ya, kayak itu tapi atas namanya pribadi ya kalau si Karpud itu ya, bukan atas nama brand ya. Bukan. Iya, Karena tapi dia diserang dua-duanya juga kan, atas sama pribadi sama brandnya juga. Kasihan tuh Dokter Awal Richard. kan mana pencemaran nama baik si Karpud. Terus jadi pada bebaskan Dokter Richard gitu, hashtag segala macam tuh. Terus dokter-dokter lain juga, gue jadi malas deh kalau mengedukasi kesehatan kalau kayak gini gitu jadinya ya kan. Gue jadi dokter-dokter yang takut, harusnya kan dilawan ya kan. Pakai hashtag bebaskan Dokter Richard gitu tuh. Gue seneng tuh gue kalau ada orang yang bermasalah terus banyak dukungan gitu kan. Kayak dulu ada komik tuh Aco kan, lagi bermasalah sama apartemen. Iya. Bebaskan Aco segala macam Iya. gitu-gitu. Demen gitu. tuh lo ya kalau yang bebas-bebaskan gitu. Iya, maksudnya ada dukungannya. Gue takutnya kalau kena skandal gituan nggak ada yang bikinin hashtag bebasin gue. Iya. Itu yang gue takutin juga tuh sebenarnya. Gitu lagi. Iya, paling nggak minta maaf aja deh kalau kita model-model kayak kita Kalau minta kita maaf. salah minta maaf. Lah, selesai udah perkara daripada panjang Kita kan. emang gak usah ditunggu disuruh 3 kali 24 jam ditunggu minta maaf, gak usah disuruh kita. Nggak usah disuruh, langsung minta maaf aja, nggak apa-apa, nggak ada salahnya minta maaf ya. Besok-besok ngatain lagi. Astagfirullah. Aduh, kita sudahi saja kali ya. Parah. Ya udah, pokoknya jangan lupa ke lombanya BNI Live lagi tadi ya. Betul, Jangan jangan lupa, lupa semua. langsung. Langsung. BL Cek aja BLPM. BNI Live ID, cek BLM At ya, BNI Live ID. akun Instagramnya tuh BNI Live ID. .id apa enggak? Langsung aja. Langsung aja BNI Live ID. Langsung begitu denger video podcast atau YouTube ini langsung bikin. Langsung Ya, cek. langsung bikin. Atau paling nggak lu pengen ngelihat yang lucu-lucu dah. Itu udah lumayan dah tuh. Iya, udah ada. Menghibur Iya. soalnya. Iya. Ya udah gitu aja kali ya. Ya. Oke, terima kasih Rere dari BNI. Terima kasih. Abis Thank ini you. voice cair nih. Omongan dari BNI ini. Amin dah. Adalah promo kalau nih. pentol-pentol mah adalah. Promo Terima di- kasih juga buat Prayoga yang udah ngirim. Ya buat yang lain traktiran, juga ya kalau yang mau traktir atau mau disebut nama aja boleh. Udah mulai rame nih pendengarnya. Gak usah traktir juga apa-apa, yang penting ini bikin mention Iya, sama story traktir tag nggak apa-apa, kita. yang penting nggak didengerin juga nggak apa-apa, di play sekali, Di play abis sekali. itu di share, mention. Mention. Udah gitu udah Gitu cukup aja, ya udah kan. cukup. Makasih. Nah, terima kasih. Wah, mau usah dijual. Lu tadi masih jam apa gimana? Enggak sih, besok setengah jam. Kemarin 40. Tergantung itu dapat. Ya minimal enakan bisa setengah jam lah minimal. Kalau awal-awal
emang 30 menit, 20 menit gitu. Bang, ntar gue liat berita dulu. Emang hari ini, malam ini? Iya, paling ntar besok pagi. Upload. Enak ya lomba-lomba gitu, ngirim-ngirim doang. Firman tuh lumayan ya. Iya, terus peserta yang lainnya juga pada dapat gitu kan tuh. Hadiah. Skateboard yang 10 besar aja. yang hoverboard gitu tuh. Gue pikir sepatu roda, tapi gue udah mau bayarin tuh. Tapi beda-beda. Gue ngeliat si Asep kan yang landai tuh. Kan dia storyin tuh dia yang landai. Si Arman yang bulat, yang kita Yang- diri iya, yang kayak di- roda di- gitu. roda gitu, iya. Gue nggak tahu tuh mahalan yang mana. Kayak mahalan yang punya Arman deh. Arman, gue dikasih tahu harganya katanya 4,5 juta. Kalau yang- Enggak, 7,5 juta. Kalau yang Asep kan kayak gini nih. Iya. Itu murah tuh, lebih murah. Kayaknya. Ini belum di stop. Gimana nih stopnya?